bagaimana sikapnya para sahabat yang menunjukkan semangat mereka sami'na wa ata'na ketika mereka mendapatkan aturan meskipun aturan itu pahit bagi pribadinya. Dulu ada seorang sahabat namanya Abu Talha. Beliau suami dari Ummu Sulaim, ayah tirinya Anas bin Malik. Dan Abu Talha ini punya kebiasaan suka membawa dan menjaga harta anak yatim. Satu ketika Abu Talha pernah dititipi harta anak yatim, nilainya sangat banyak, itu harta warisan. Kemudian oleh Abu Talha, ini duit banyak, daripada nganggur tidak berkembang, maka lebih baik saya kembangkan. Akhirnya apa yang terjadi? Duit yang nilainya sangat banyak tadi oleh Abu Talha dipakai untuk kulaan khamar sebelum khamar diharamkan. Kok bisa Abu Talha milih khamar? Karena khamar itu di Madinah murah. Tapi kalau sudah dijual ke Syam, ke daerah dingin di sebelah utara ya, nilainya bisa jadi sangat mahal. Akhirnya oleh Abu Talha, daripada duit ini nganggur, maka lebih baik saya kembangkan. Dipakailah kulaan khamar. Apa yang terjadi? Setelah beliau kulak khamar ditaruh di gudang, jumlahnya banyak sekali, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang mengharamkan khamar. Berapa kira-kira kerugian Abu Talha? Banyak sekali. Beliau harus menanggung kerugian harta yang beliau gunakan untuk beli khamar. Dan yang kedua ditambah lagi ada beban moral yang harus beliau tanggung. Kenapa harus ada beban moral? Ini harta anak kecil, anak yatim lagi. Sehingga mungkin akan muncul persangkaan di tengah masyarakat, wah Abu Talha memanfaatkan harta anak kecil, menyalahgunakan harta anak yatim. Itu kan lebih menyakitkan, Pak. Sudah jatuh tertimpa tangga, sudah merasa kerugian, sudah mendapatkan kerugian. Yang kedua, beliau juga menjadi bahan ejekan dari masyarakat yang lain. Karena itulah hadirin makan Allah, begitu turun ayat yang mengharamkan khamr, Abu Talha stres. Mungkin kalau kita lebih dari sebatas stres. Barangkali kali itu kita yang mengalami bunuh diri, Pak. Abu Talha stres, Pak. Setingkat Abu Talha, manusia seorang sahabat. Akhirnya beliau mondar-mandir menemui Nabi SAW. Ngapain beliau menemui Nabi? Beliau menemui Rasulullah SAW untuk mencari solusi. Bukan pembenar, tapi barangkali ada solusi yang bisa saya ambil untuk menyelamatkan harta anak ini. Pertama yang ditanya oleh Abu Talha kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya punya khamar banyak, itu harta anak yatim. Apakah ini tidak termasuk pengecualian? Barangkali ini jadi darurat karena ini hartanya anak yatim. Apa kata Rasulullah SAW? La ahrikha, enggak boleh buang. Pulang Abu Talha dengan membuat jawaban yang tidak dia inginkan. Selama beberapa waktu balik lagi beliau. Yang kedua ini Abu Talha ingin mengusulkan sesuatu. Apa yang diusulkan oleh Abu Talha? Ya Rasulullah, afala naj'aluhu khallan? Ya Rasulullah, boleh enggak khamr itu saya jadikan sebagai cuka? Boleh enggak khamr itu saya jadikan sebagai cuka? Cuka halal atau haram? Halal haram? Halal. Apa dalilnya? Cuka makan, Pak. Cuka makan. Emang ada cuka yang lain, Pak? Mungkin. Oh, mungkin. Kalau kita di dapur ada cuka makan. Cuka halal ya. Dalilnya Rasulullah SAW pernah makan pakai cuka. Beliau makan roti atau makan makanan yang lain ditutul cuka. Sambil beliau mengatakan ni'mal idam al-khal. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Kalau nggak ada yang lain. Artinya juga halal. Maka Abu Talha datang kepada Rasulullah SAW mencari celah, barangkali ini diperbolehkan. Ya Rasulullah, afala naj'aluhu khallan? Ya Rasulullah, boleh nggak saya ganti sebagai cuka? Saya fermentasi ulang ini khamar, kemudian nanti bisa menjadi cuka. Apa jawab Nabi SAW? La ahrika. Tetap nggak boleh buang itu khamar. Sudah, nggak ada pilihan yang lain. Ulang Abu Talha. Dan untuk kali ini beliau kuatkan prinsip harta yang haram meskipun merugikan harus dibuang. Beliau perintahkan kepada Anas bin Malik,
buang wahai Anas, karena saya tidak butuh harta semacam ini. Meskipun itu merugikan. Akhirnya dibuang semua khamrnya, bersamaan dengan para sahabat yang lain yang membuang khamrnya. Baik. Setelah beliau tahu kalau itu apa? Haram.